Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu, usia Anda berapa dan dari daerah mana? Silakan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada teman sebaya yang tinggal di kota yang sama. Ngomong-ngomong, pernahkah Anda mengalami gejala seperti sering lupa, mudah lelah, atau kesemutan yang terus-menerus? Mungkin banyak yang mengira itu hanya efek penuaan biasa. Padahal, bisa jadi itu tanda bahaya dari penyakit serius. Di video kali ini, kita akan membahas 5 gejala yang sering dianggap sepele oleh lansia, tetapi sebenarnya perlu diwaspadai. Jangan sampai Anda menyesal karena terlambat menyadarinya. Yuk, simak sampai akhir agar Anda bisa lebih waspada dan tetap menjaga kesehatan dengan baik. 1. Sering lupa dan bingung. Coba bayangkan, Anda baru saja meletakkan kacamata di suatu tempat, lalu beberapa menit kemudian Anda lupa di mana menaruhnya. Atau, Anda bertemu seseorang yang sudah lama dikenal, tapi tiba-tiba namanya tidak teringat sama sekali. Pernah mengalaminya? Sesekali lupa memang wajar, apalagi seiring bertambahnya usia. Tetapi jika kejadian ini semakin sering terjadi, bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, ini bisa menjadi tanda awal dari demensia atau Alzheimer. Apalagi jika Anda sering bingung saat berada di tempat yang sudah familiar, sulit mengikuti percakapan, atau bahkan lupa kejadian yang baru saja terjadi. Penting untuk tidak mengabaikan tanda-tanda ini. Otak, seperti halnya otot tubuh, perlu dilatih agar tetap kuat dan tajam. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, biasakan melatih daya ingat dengan aktivitas yang merangsang otak. Coba mulai membaca buku, mengisi teka-teki silang, bermain catur, atau bahkan belajar keterampilan baru. Aktivitas-aktivitas ini bisa membantu menjaga ketajaman otak lebih lama. Kedua, perhatikan pola makan. Makanan yang Anda konsumsi sangat berpengaruh pada kesehatan otak. Cobalah untuk rutin mengonsumsi ikan yang kaya akan omega-3, kacang-kacangan, alpukat, dan sayuran hijau yang dapat membantu meningkatkan fungsi otak. Selain itu, jangan lupakan pentingnya istirahat yang cukup. Kurang tidur bisa membuat otak sulit berkonsentrasi dan memproses informasi dengan baik. Usahakan tidur minimal 7 hingga 8 jam setiap malam agar otak bisa beristirahat dan bekerja dengan optimal keesokan harinya. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, tetaplah aktif secara sosial. Mengobrol dengan teman, berkumpul dengan keluarga, atau sekadar berbagi cerita dengan tetangga bisa membantu menjaga kesehatan otak Anda. Interaksi sosial yang baik dapat mencegah stres dan menjaga fungsi kognitif tetap kuat. Namun, jika keluhan sering lupa semakin mengganggu, atau Anda mulai kesulitan melakukan aktivitas yang sebelumnya mudah, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk memperlambat perkembangan penyakitnya. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih perhatian pada kesehatan otak kita. 2. Penurunan berat badan tanpa sebab jelas. Pernahkah Anda merasa makan seperti biasa, tidak sedang diet, tetapi tiba-tiba berat badan turun tanpa alasan yang jelas? Jika iya, sebaiknya jangan dianggap remeh. Penurunan berat badan yang terjadi secara tiba-tiba bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Beberapa penyakit seperti diabetes, gangguan tiroid, penyakit pencernaan, hingga kanker bisa menyebabkan berat badan turun drastis tanpa penyebab yang jelas. Misalnya, pada diabetes, tubuh kesulitan menggunakan gula sebagai sumber energi, sehingga lemak dan otot mulai digunakan sebagai cadangan. Ini yang menyebabkan berat badan turun meskipun Anda tetap makan seperti biasa. Sedangkan pada gangguan tiroid, metabolisme tubuh bisa menjadi terlalu cepat, sehingga tubuh membakar lebih banyak energi daripada yang seharusnya. Selain itu, masalah pada sistem pencernaan, seperti gangguan penyerapan nutrisi atau infeksi kronis, juga bisa menyebabkan tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi, sehingga berat badan terus berkurang. Bahkan, dalam beberapa kasus, penurunan berat badan yang drastis bisa menjadi salah satu tanda awal kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, perhatikan pola makan Anda. Pastikan Anda mendapatkan cukup kalori dan nutrisi setiap hari. Pilih makanan yang bernutrisi tinggi seperti protein dari ikan, telur, dan daging, serta lemak sehat dari alpukat dan kacang-kacangan. Kedua, jangan abaikan tanda-tanda lain yang menyertai.
Apakah Anda juga mengalami kelelahan berlebihan, sering haus, atau sering buang air kecil? Jika iya, bisa jadi ini berkaitan dengan diabetes. Atau mungkin Anda sering merasa cemas, sulit tidur, dan jantung berdebar? Ini bisa mengarah ke gangguan tiroid. Ketiga, periksa kebiasaan makan Anda. Apakah Anda masih memiliki nafsu makan yang baik? Jika nafsu makan menurun tanpa sebab yang jelas, bisa jadi ada masalah dengan sistem pencernaan atau metabolisme tubuh Anda. Jika dalam beberapa bulan terakhir Anda mengalami penurunan berat badan lebih dari 5% dari total berat badan Anda, misalnya turun 3-5 kg tanpa alasan yang jelas, segera konsultasikan ke dokter. Pemeriksaan lebih awal bisa membantu mengetahui penyebabnya dan mencegah kondisi yang lebih serius. Ingat, berat badan yang turun tanpa alasan bukan tanda tubuh menjadi lebih sehat, tetapi bisa jadi sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, jangan abaikannya. 3. Mudah lelah dan sesak napas. Apakah belakangan ini Anda merasa cepat lelah meskipun hanya melakukan aktivitas ringan? Atau mungkin Anda sering merasa sesak napas, padahal tidak sedang berolahraga? Jika ya, sebaiknya jangan anggap ini sebagai tanda penuaan biasa. Mudah lelah dan sesak napas bisa menjadi tanda dari masalah jantung, anemia, atau gangguan paru-paru. Misalnya, pada penyakit jantung tidak bisa memompa darah dengan baik, sehingga tubuh kekurangan oksigen dan energi. Akibatnya, Anda bisa merasa lelah sepanjang waktu dan sering terengah-engah, bahkan hanya saat berjalan sebentar. Begitu juga dengan anemia, yaitu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika oksigen tidak cukup, tubuh akan cepat lelah, lemas, dan sering pusing. Selain itu, jika Anda sering mengalami sesak napas, terutama saat berbaring atau di malam hari, bisa jadi ini adalah tanda penyakit paru-paru seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis, POK. Penyakit ini membuat paru-paru kesulitan mendapatkan cukup oksigen, sehingga Anda merasa sulit bernapas. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, coba perhatikan kapan Anda merasa lelah atau sesak napas. Apakah terjadi setelah aktivitas ringan? Apakah makin parah saat berbaring? Jika ya, ini bisa menjadi tanda gangguan jantung atau paru-paru. Kedua, perhatikan pola makan. Jika sering lelah dan lemas, bisa jadi tubuh kekurangan zat besi yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Perbanyak makanan kaya zat besi seperti daging merah, bayam, dan kacang-kacangan. Ketiga, tetaplah aktif, tetapi sesuaikan dengan kondisi tubuh. Jalan kaki pelan-pelan di pagi hari atau melakukan senam ringan bisa membantu menjaga kebugaran jantung dan paru-paru. Namun, jika Anda merasa lelah terus-menerus, sering sesak napas tanpa sebab yang jelas, atau bahkan mengalami nyeri dada dan jantung berdebar, jangan tunda untuk memeriksakan diri ke dokter. Lebih baik mengetahui penyebabnya sejak dini daripada menyesal di kemudian hari. Jadi, mulai sekarang, jangan abaikan rasa lelah yang berlebihan atau napas yang terasa berat. Dengarkan tubuh Anda, karena bisa jadi ini adalah tanda bahaya yang perlu segera ditangani. 4. Sering kesemutan atau mati rasa. Apakah Anda sering mengalami kesemutan di tangan atau kaki? Atau mungkin merasa mati rasa dan sulit menggerakkan anggota tubuh? Jika ini terjadi sesekali, mungkin hanya karena posisi duduk atau tidur yang kurang baik. Namun, jika sering terjadi dan berlangsung lama, ini bisa menjadi tanda masalah serius pada saraf atau peredaran darah. Kesemutan yang terus-menerus bisa menjadi tanda diabetes, gangguan saraf, atau bahkan stroke. Pada diabetes, kadar gula darah yang tinggi dapat merusak saraf, terutama di kaki dan tangan. Itulah sebabnya banyak penderita diabetes mengalami kesemutan, mati rasa, atau bahkan kehilangan sensasi di bagian tubuh tertentu. Sementara itu, gangguan saraf seperti neuropati bisa menyebabkan sensasi terbakar atau menusuk di ujung jari tangan dan kaki. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa semakin parah dan mengganggu keseimbangan tubuh. Yang paling perlu diwaspadai adalah jika kesemutan terjadi tiba-tiba, hanya di satu sisi tubuh, dan disertai kesulitan berbicara atau kelemahan otot. Ini bisa menjadi tanda awal stroke, di mana aliran darah ke otak terganggu. Stroke membutuhkan penanganan segera, karena setiap detik sangat berharga dalam menyelamatkan fungsi otak. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama,
Pastikan Anda menjaga peredaran darah tetap lancar dengan rutin bergerak. Jangan terlalu lama duduk atau berbaring dalam satu posisi. Lakukan peregangan ringan setiap beberapa jam agar aliran darah tetap baik. Kedua, perhatikan pola makan. Jika Anda memiliki diabetes atau tekanan darah tinggi, kendalikan kadar gula dan garam dalam makanan Anda. Perbanyak konsumsi sayuran hijau, ikan, dan makanan yang kaya vitamin B12 untuk menjaga kesehatan saraf. Ketiga, kenali tanda bahaya stroke dengan metode FAST. 1. Face. Wajah, apakah salah satu sisi wajah Anda terasa menurun atau sulit digerakkan? 2. Arms. Lengan, apakah salah satu tangan terasa lemah dan sulit diangkat? 3. Speech. Bicara, apakah Anda kesulitan berbicara atau ucapan terdengar cadel? 4. Time. Waktu, jika mengalami gejala ini, segera ke rumah sakit. Jangan tunda. Jangan abaikan kesemutan atau mati rasa yang sering terjadi. Bisa jadi itu adalah cara tubuh memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika keluhan ini semakin sering atau bertambah parah, segera konsultasikan ke dokter. 5. Sering buang air kecil di malam hari. Pernahkah Anda terbangun beberapa kali di malam hari hanya untuk buang air kecil? Jika ini terjadi sesekali, mungkin karena terlalu banyak minum sebelum tidur. Namun, jika sering terjadi dan mengganggu tidur Anda, ini bisa menjadi tanda masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Sering buang air kecil di malam hari bisa disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti diabetes, gangguan prostat pada pria, infeksi saluran kemih, atau bahkan gangguan ginjal. Pada diabetes, kadar gula darah yang tinggi membuat ginjal bekerja lebih keras untuk mengeluarkan kelebihan gula melalui urin. Akibatnya, Anda jadi lebih sering buang air kecil, termasuk di malam hari. Jika Anda juga sering merasa haus dan mudah lelah, sebaiknya periksakan kadar gula darah Anda. Untuk pria, sering buang air kecil bisa menjadi tanda pembesaran prostat. Prostat yang membesar dapat menekan saluran kemih, menyebabkan sensasi ingin buang air kecil terus-menerus, bahkan setelah kandung kemih dikosongkan. Jika Anda sering merasa sulit memulai atau menghentikan aliran urin, segera konsultasikan ke dokter. Selain itu, infeksi saluran kemih, ISK, juga bisa menyebabkan keinginan buang air kecil yang sering, disertai rasa nyeri atau panas saat buang air kecil. Jika Anda mengalami gejala ini, jangan dibiarkan, karena bisa menyebar ke ginjal dan menjadi lebih serius. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, perhatikan jumlah dan waktu minum Anda. Hindari minum terlalu banyak menjelang tidur, terutama minuman berkafein seperti teh atau kopi, yang bisa membuat Anda lebih sering ingin ke kamar mandi. Kedua, jika keluhan ini disertai rasa haus berlebihan, lemas, atau penurunan berat badan, periksakan kadar gula darah Anda untuk mendeteksi kemungkinan diabetes. Ketiga, untuk pria, jika sering buang air kecil di malam hari disertai aliran urin yang melemah atau terputus-putus, segera periksa kesehatan prostat Anda. Pembesaran prostat bisa ditangani lebih mudah jika terdeteksi sejak dini. Jika Anda sudah mencoba mengatur pola minum tetapi masih sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter. Kualitas tidur yang baik sangat penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi, jangan abaikan kebiasaan ini. Bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut. Sahabat sehat, 5 gejala tadi mungkin sering dianggap sepele, tetapi ternyata bisa menjadi tanda bahaya dari penyakit serius. Karena itu, penting bagi Anda untuk lebih peka terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh. Sekarang, coba ingat-ingat, dari 5 tanda tadi, apakah ada yang pernah atau sering Anda alami? Tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Menjaga kesehatan tidak harus sulit. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti mengatur pola makan, rutin bergerak, cukup istirahat, dan tidak ragu untuk memeriksakan diri ke dokter jika ada keluhan yang tidak biasa. Jangan lupa, bagikan video ini ke teman dan keluarga agar mereka juga lebih waspada terhadap tanda-tanda bahaya yang sering diabaikan. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa menjaga kesehatannya dengan lebih baik. Dan tentu saja, jangan lupa mampir ke channel kami. Ada banyak tips bermanfaat yang bisa membantu menjaga kesehatan Anda, terutama di usia lanjut. Jadi, pastikan untuk menonton video-video lainnya agar Anda tetap sehat dan aktif. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia.
Sampai jumpa di video berikutnya.